Dagar Iga 87,6 Iga ready Radionya Saudagar Iga. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya jika seks sebelum nikah. Saudagar Iga Radio, saatnya kita ikuti Iga Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik, Diskominfo Pemerintah Daerah Baru, dan Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga Radio. Ya, Anda sedang mendengarkan Iga Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria Iga dan berikut adalah berita utama hari ini. Pemerintah Kabupaten Baru gelar rapat lintas sektoral jelang verifikasi penilaian KKS 2024. Pada hari Kamis 21 November 2024, dalam upaya mempertahankan predikat swastisaba wistara sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Baru mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat tahun 2024. Acara ini berlangsung di ruang data kantor Bupati Baru dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Baru Andi Syarifuddin. Dalam sambutannya, Andi Syarifuddin menegaskan bahwa rapat ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pelaksanaan KKS di tengah perubahan petunjuk teknis dan indikator penilaian terbaru. Kabupaten Baru yang telah 3 kali meraih penghargaan tertinggi KKS ini telah dituntut untuk terus berinovasi dan bersinergi agar dapat mempertahankan prestasi tersebut. Beberapa fokus utama dalam persiapan ini mencakup kelengkapan kelembagaan, pelaksanaan 9 tatanan kabupaten sehat, dan inovasi program yang berdampak langsung pada masyarakat. Kepala perangkat daerah, camat hingga pengurus forum diharapkan dapat memaksimalkan peran masing-masing untuk menyukseskan program ini. Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kapolres Baru, Kepala Kemenak, hingga pengurus PKK Kabupaten Baru. Melalui koordinasi ini, Kabupaten Baru optimis dapat kembali meraih hasil terbaik dalam penilaian KKS 2024 sebagai wujud komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Kita beralih ke berita yang kedua, di mana Bupati Baru resmikan kick-off integrasi layanan primer dan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60. Pada tanggal 23 November 2024, Bupati Baru Insinyur Haji Suardi Saleh menghadiri acara kick-off integrasi layanan primer tingkat Kabupaten Baru yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60. Acara ini berlangsung di lantai 6 Mau Pelayanan Publik,
kantor Bupati Baru dan dihadiri sejumlah pejabat dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam sambutannya, Bupati Baru menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kesehatan masyarakat, dan Bupati juga mengapresiasi program ILP yang akan memperkuat kerja promotif dan preventif sejalan dengan arahan Menteri Kesehatan. Ia menjelaskan kesehatan di semua tahap kehidupan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Program ini mendukung transformasi sistem kesehatan dengan memperkuat jejaring layanan hingga tingkat dusun melalui posyandu. Bupati Baru turut menggarisbawahi kontribusi pemerintah daerah dalam sektor kesehatan melalui pembangunan puskesmas dengan fasilitas lengkap serta penyediaan rumah tunggu gratis di Talasak City Makassar bagi keluarga pasien yang dirawat inap. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai visi misi Indonesia Emas 2045. Acara ini dihadiri oleh Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, Dr. Ten Suyanti, Sekretaris Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Chief of Party USAID Momentum, Mary Jane Lokastea, dan Forkapimda Baru, Ketua DPRD Baru, serta tokoh masyarakat lainnya. Baik saudara, tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tuan Saki, aduh maniku kita tuh mata kita mata apa maniku? Bapak nasi dosa rai, jama-jamang ya Pak Dewi ziga na yoli matu yokang kip mapada Ajak metona na jok kamu pada tay, masa kena ya sama kuku undangan? Ya mana na tua iya Dewi sengki sengundangan ngagamanya. Jolo pak uli yolo anu rewe roy. Bacau, maya Cina yolo. Iya om, maga ki. Tegir masur mukit ya sengi undangan. Manang kayu ki om, nade mayuki undangange. Ya ki pale, kedek na yuki. Kana percetakan om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan iga print. Oh, kudegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya kok mana pak baco asur mek burna pale. Lepas pi pale beti om, ulo meki. Iga lepe burna lepen. Kopi boti. Iyo, nade. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkani undang atau mete pun nih. Magati tadi. Iya, terima kasih banyak pale nah. Wajah ijo lo. Iwaja paga pale yolo. Pateru kene tamatan tamu ro. Pak poro tu napatin ro doina. Surit tedui. Tunggu di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Teneteri Lauk, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Hidup tanpa didampingi orang tersayang itu sulit dilukiskan. Pilu pun seolah bukan kata yang cukup. Menyesali dalam keterlambatan juga percuma saat semua sudah tiada. Siapa sangka saat batuk kupikir minum air hangat saja sudah cukup. Saat demam, dikompres juga bisa hilang. Ternyata aku salah. Kesehatan bukanlah perkara mudah. Perlahan dalam diam ia menggerogoti tubuh orang yang paling aku sayang. Harusnya aku terus menjaga kesehatan mereka, mendampingi pola hidup dengan makanan sehat dan jamu herbal. Penyakit sungguh tak pandang bulu. Ia bisa bersarang di mana saja. Andai aku sadar sejak lama bahwa kesehatan itu jauh lebih istimewa untuk dijaga. Mungkin malam ini aku masih bisa menyaksikan bulan purnama bersama ayah dan bunda. Karena kesehatan adalah harta yang sangat berharga, maka peliharalah. Jagalah kesehatan sedini mungkin dengan menjaga pola makan dan mengkonsumsi Bio7 setiap hari. Karena aku sayang keluargaku. Dapatkan jamu tetes Bio7 di Gerai Sehat, apotek, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544.
Ya baik saudagar, Anda masih mendengarkan acara di IGA Radio ya. Ya, selanjutnya berita yang dikutip dari penarakyat.com, di mana Kapolda Sulsel pantau langsung pengamanan kampanye Akbar Pilgub Sulsel 2024. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan pengamanan kampanye Akbar calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 yang digelar di CPI Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar pada Jumat 22 November 2024. Sebagai langkah strategis untuk memastikan keamanan dan ketertiban, Kapolda Sulsel turun langsung memimpin pemantauan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan suasana kondusif selama berlangsungnya kampanye Akbar pasangan. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 1.125 personil kepolisian dikerahkan untuk memastikan pengamanan berjalan lancar dan terkendali. Personil disiagakan di berbagai titik strategis untuk menjaga keamanan peserta, panitia hingga masyarakat yang terlibat dalam acara. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto dalam keterangannya menyampaikan bahwa pengamanan ini menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian pilkada. Kita ke berita yang kedua, saudagar. Ya, berita yang dikutip dari katadia.co, di mana Haja Nur Hasbiamain lakukan kunjungan kerja di Baru, fokus pada pengawasan APBD dan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Haja Nur Hasbiamain menggelar kunjungan kerja di daerah pemilihannya di Kabupaten Baru, tepatnya di Kelurahan Sumpang Binangai dan Kelurahan Copok pada Jumat 22 November 2024. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Kehadirannya disambut antusias oleh ratusan warga setempat yang memadati lokasi acara. Dalam kunjungannya, Haja Nur Hasbiamain tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga menyampaikan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Sebagai bendahara fraksi PKS DPRD Sulsel, ia menegaskan pentingnya aspirasi masyarakat menjadi bagian dari program pembangunan daerah. Selain itu, ia juga menghadiri kegiatan pengawasan APBD. Haja Nur Hasbiamain juga mengunjungi beberapa lokasi strategis yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah tempat pelelangan ikan di Sumpang Binangai yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi nelayan Baru. Tak hanya itu, Haja Nur Hasbiamain turut mengunjungi Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Baru untuk berdialog terkait peningkatan peran koperasi dan pelaku usaha kecil dalam mendongkrak perekonomian daerah. Masyarakat yang hadir mengapresiasi kunjungan tersebut. Mereka menilai Haja Nur Hasbiamain sebagai sosok wakil rakyat yang peduli terhadap kebutuhan daerahnya. Kunjungan kerja ini menjadi salah satu upaya Haja Nur Hasbiamain untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat Baru dapat terrealisasi melalui program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ya baik saudagar IGA, itulah tadi berita terakhir dalam acara IGA Kareba di hari ini, tepatnya di hari Ahad 24 November 2024. Dan terima kasih telah menyimak. IGA pamit undur diri. Tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya.